Sayyidina Fakih Muqaddam ngomong apa kira-kira? Bukunya di mana bunyi? Siapa yang menukil cerita ini? Tadi murid saja bisa saja berbeda pendapat. Kalau murid berbeda pendapat, orang lain pun sangat mungkin boleh tidak percaya. Bisa jadi ada dimasukkan sesuatu yang berlebihan, bisa jadi. Sayyidina Fakih Muqaddam, kemudian Mbak Alawi salah semua. Oh ini keramat Wali Songo aneh, Wali Songo batal semua. Loh, Anda ini tidak cerdas dong menilai. Kami ingin hari ini belajar cerdas semuanya. Terserah Anda menilai seperti apa setelah ini. Penulis telah banyak membaca banyak kitab karangan Ba'alwi, yang menerangkan nasab Ba'alwi secara umum, dan kisah Fakih Muqaddam secara khusus, polanya hampir sama, tanpa referensi. Kendati pun ada, referensinya akan buntu kepada kitab Al-Burqatul Musyikoh di abad ke-9 Hijriah. Fakih Muqaddam, apakah benar menisbatkan cerita kepada beliau? Kecuali saya memandang dengan kebencian dengan kelompok Sayyidina Fakih Muqaddam, wah ini dusta dan sebagainya. Loh, kita tanya dulu, siapa yang menisbatkan kisah ini ke sana? Betulkah ada cerita ini? Seandainya betul cerita ini dalam rangka apa? Bukankah sering kita dengar ulama cerita Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi adalah menghadap kepada Allah dalam Isra Mi'raj, dan itu hadiah buat kita, sehingga seorang muslim sehari tidak kurang berisra Mi'raj 5 kali, yaitu dengan sholat. Loh, bahasa begini ini kan bahasa memahamkan Isra Mi'raj seorang hamba adalah dengan sholat. Misalnya, bukan kami mengatakan Buya Yahya Isra Mi'raj 5 kali sehari, misalnya. Ini bukan pembelaan kepada Sayyidina Fakih Muqaddam dan sebagainya, kita membela kebenaran. Nah, kalau Anda tidak percaya, kalau itu Sayyidina Fakih Muqaddam ngomong apa kira-kira? Bukunya di mana bunyi? Siapa yang menukil cerita ini? Tadi murid saja bisa saja berbeda pendapat. Kalau murid berbeda pendapat, orang lain pun sangat mungkin boleh tidak percaya. Bisa jadi ada dimasukkan sesuatu yang berlebihan, bisa jadi. Sementara telah disepakati adalah seorang alim besar Sayyidina Fakih Muqaddam. Kalau ada berita yang aneh-aneh, bisa saja. Kan banyak dikatakan oleh para ahli tasawuf, alangkah banyaknya al-madbu, seorang imam rusak gara-gara atba pengikut. Berlebihan. Ayo. Banyak kisah dinisbatkan kepada Imam Haddad, dusta. Kalau kita pengen tahu Imam Haddad dari mana, saya tahu Imam Haddad, saya tidak usah bingung-bingung. Saya baca bukunya, selesai. Risatul Mu'anah, Nasoidiniyah, semuanya. Coba, indah. Mana ada keanehan-keanehan seperti yang diceritakan berdongeng-berdongeng? Loh, kita kan punya standar. Alhamdulillah bukunya Imam Haddad kita punya semuanya. Dari sisi mana ada kesesatannya? Dari bukunya. Oh, cerita. Orang cerita bisa tambah-tambah. Ada tambahannya dan sebagainya. Makanya banyak rusaknya matbu' gara-gara ajba. Imam besar Syekh Abdul Qadir Jilani banyak dalam kitab-kitab cerita tentang keramat-keramat Syekh Abdul Qadir Jilani yang buat. Wali Songo banyak keramat-keramat palsu. Sampai ada satu catatan langsung kami dustakan. Ada satu sunan di Jawa menikah dengan Nyi Roro Kidul. Nggak percaya, bohong itu. Kok sunan wali nikah dengan Nyi Roro Kidul? Ini kayak begitu. Katanya keramat. Loh, keramat kok begitu? Nggak ada. Ayo misalnya. Ya, kita kan punya standar ilmiah. Oh, itu betul ada di buku ini. Siapa yang menukil buku itu? Kemudian setelah itu apa? Anda tidak percaya, nggak ada masalah, selesai. Kalau Anda langsung menjelekkan Sayyidina Fakih Muqaddam, loh, apakah betul dia mengatakan dan mengakui? Dan bahasanya, narasinya apa? Waktu beliau ngomong apa? Ini bukan berlaku pada Sayyidina Fakih Muqaddam, kepada siapapun. Ulama-ulama yang selamat ini dianggap punya keramat, kita harus bisa punya filter. Biasa pengikut kadang punya tambahan. Ceritanya sedikit ditambah sedikit. Ada tambahan-tambahan. Tapi ulama-ulama punya standar di dalam melihat sebuah kisah. Bukankah ada dusta yang disebutkan kepada Nabi? Ada atau tidak? Ada hadis palsu. Bagaimana cerita palsu? Tidak ada. Di desa itu ada Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Rifai, Sayyidina Fakih Muqaddam, Imam Haddad. Banyak cerita palsu disebutkan. Oleh siapa? Ya oleh orang-orang. Kemudian setelah itu, ya setelah itu hadis palsu, ya jangan dibawa dong. Sedia cerita itu tidak sesuai dengan rambu-rambu syariat, jangan dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau tidak salah, kita juga pernah ditanya tentang keramat Syekh Abdul Qadir Jilani yang aneh tidak tahu apa itu. Tidak mungkin seperti itu. Ada rambu-rambunya dong. Syekh Abdul Qadir Jilani orang besar, orang yang bermadhab Hambali, tapi beliau berfatwa dengan dua madhab, Hambali, Syafi'i, karena hebatnya beliau. Ayo, Sayyidina Fakih Muqaddam orang alim, orang besar. Adapun jika ada cerita-cerita yang ditempelkan kepada beliau, kita punya filter. Jangan menjelekkan Abdul Qadir Jilani pada Syekh Fakih Muqaddam, dia membawa cerita itu barangkali. Kemudian maksudnya 7 kali Isra Mi'raj itu seperti apa maksudnya? Atau hanya mungkin dia sholat 27 kali? Karena sholatnya seorang hamba adalah seperti Isra Mi'rajnya Nabi, dalam arti saat itu menghadap khusus kepada Allah dengan at-tahiyatul mubarakatuh. Mungkin kita tidak tahu seperti apa. Hari ini kami berikan rambu-rambu Anda di dalam bicara tentang keramat. Anda yang bercerita tentang keramat, kiai Anda, ulama Anda, guru Anda, sebatas Anda bercerita. Kalau orang tidak percaya, Anda tidak perlu marah. Karena tidak wajib percaya dengan cerita Anda. Yang wajib percaya dengan adanya keramat.
Saya cerita tentang keramat wali guru-guru saya, Anda tidak wajib cerita. Sebab yang cerita saya. Saya bisa bohong. Ini rambu-rambu supaya kita punya adab. Jangan langsung Abdul Qadir Jani. Ini kan lihat orang yang anti keramat, anti tasawuf. Abdul Qadir Jani jahujat habis-habis, lihat anti tasawuf. Bilang Abdul Qadir begini. Wah, jelek banget Abdul Qadir ini. Imam Haddad juga begitu. Bisa jadi gilirannya Sayyidina Faqih Muqaddam. Ayo kita punya rambu-rambu. Seperti ini loh, ayo. Kalau memang tidak sesuai dengan rambu-rambu syariat misalnya, keramat yang disebut kepada siapapun kita pending. Mungkin salah menceritakannya. Saya tidak wajib percaya dengan itu. Menisbatkan perkataan yang buruk bisa saja orang masih hidup, apalagi telah meninggal dunia. Syekh Abdul Wahab Sya'rani, beliau dalam kitab Mizannya bercerita, atau Tambihul Mukhtarinya, dia bercerita, beliau itu tiba-tiba di satu kota atau di Mesir atau dimusuhi sama orang. Orang pada benci dengan dia. Bingung dia. Gara-gara kitabnya tersebar ke sana. Kaget, kenapa aku jadi dimusuhi gara-gara kitab. Rupanya di kitabnya beliau sudah ditulis ulang oleh orang, ditambah di dalamnya yang bertentangan dengan syariat. Lalu dia berkata, aku masih hidup saja ada orang malsukan buku saya, apalagi setelah aku hidup, setelah aku mati. Ada dinisbatkan pada ulama. Makanya kita itu harus punya rambu-rambu dong dalam menilai. Jangan langsung gara-gara keramat yang aneh dinisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Jalal, kita bilang, wah Qadiriyah gak benar semuanya. Loh, Anda ini apa? Sayyidina Faqih Muqaddam, kemudian Ba'alawi semua. Oh ini keramat Wali Songo aneh, Wali Songo batal semua. Loh, Anda ini tidak cerdas dong dalam menilai. Kami ingin hari ini belajar cerdas semuanya. Terserah Anda menilai seperti apa setelah ini. Kami ingin ini, baca kitab Semiyah. Kami letakkan rambu-rambu keimanan. Menyusuri lembah sunyi sejarah Faqih Muqaddam, tanggal 15 Maret tahun 2024. Dalam kitab Syamuzahirah karya Syekh Abdurrahman Al-Masyhur dalam kurung W. 1320H dan Hamisi Syamsuzahiroh karya Dia Syihab, disebutkan bahwa Muhammad bin Ali Ba'alwi atau Faqih Muqaddam wafat tahun 653 Hijriah. Disebut pula, ia adalah salah seorang yang paling populer, ia seorang ulama besar yang berhasil mengumpulkan ilmu dan amal, ia adalah ulama yang telah laik berijtihad karena telah mencapai derajat ilmu riwayat dan ilmu logika. Karena itulah ia bergelar Al-Faqih Al-Muqaddam, rajanya ahli fikih, dan Al-Ustadz Al-Azam, guru besar. Tidak ada ulama sebelumnya yang bergelar seperti dia, ia adalah seorang al-muhadis, ahli hadits mudaris, dosen, mursyid tarekat, dan juga seorang mufti. Ia adalah tempat berlindung bagi orang lain, lihat Hamisi Syamsuzahirah halaman 77. Dengan sebutan wow itu, Hamisi Syamsuzahirah tidak menyertakan referensi sedikitpun, ia tidak menyebutkan dari mana ia mendapat keterangan itu. Penulis telah banyak membaca banyak kitab karangan Ba'alwi, yang menerangkan nasab Ba'alwi secara umum, dan kisah Faqih Muqaddam secara khusus, polanya hampir sama, tanpa referensi. Kendatipun ada, referensinya akan buntu kepada kitab Al-Burqatul Musyikoh di abad ke-9 Hijriah. Kitab-kitab nasab dan sejarah karya Ba'alawi yang masyhur, yang jika kita membacanya memerlukan kewaspadaan tinggi dari sisi riwayah dan dirayah, membentang dari mulai masa kita hari ini sampai abad 9 Hijriah semuanya akan buntu referensinya kepada kitab Al-Burqatul Musyikoh di abad ke-9 Hijriah. Puluhan kitab mereka tulis, seperti Hikmatul Ashiroh, Syamsuzahiroh, Al-Gurar, Al-Mashraurawi, Al-Manhajusawi, Syarhul Ainiyah, Tasbitul Fuad, Ukudul Almas, Araudul Jali, semuanya bermuara kepada kitab Al-Burqah. Manuskrip-manuskrip eksternal tentang sejarah Yaman terutama Hadramaut mereka buru, jangan sampai didahului orang lain, lalu, ketika manuskrip itu didapat, mereka akan melihat dan meneliti. Jika ia memperkokoh nasab dan sejarah mereka, maka akan dibiarkan seperti itu, lalu dicetak. Dan itu jarang sekali, bahkan hampir tidak ada. Sebaliknya, jika manuskrip itu kontraproduktif dengan nasab dan sejarah mereka, bahkan mendegradasi, maka mereka akan mencetak dengan interpolasi di sana-sini, atau akan sembunyikan atau bahkan mungkin juga dimusnahkan. Kita dan para sejarawan Yaman yang tercerahkan harus mencurigai itu. Mengapa? Karena narasi yang dibangun Ba'alwi adalah, bahwa orang Yaman terutama Hadramaut tidak suka menulis sejarah. Untuk apa narasi itu dibangun? Untuk justifikasi sejarah yang dibangun mulai abad 9 Hijriah hingga hari ini, agar tidak ada upaya mencari kesaksian yang menginterupsinya dari kitab sebelum abad ke-9 Hijriah. Seharusnya, kita mencari manuskrip itu untuk historiografi masa lalu sesuai dengan apa yang terjadi di masa itu, bukan malah menciptakan sejarah di masa lalu sesuai dengan keinginan mereka yang hidup di masa kini. Kedustaan apalagi yang kekal, selain kedustaan yang terkodifikasi dan dikonsumsi manusia sepanjang zaman. Kembali kepada Al-Faqih Muqaddam.
Kitab pertama yang menjadi rujukan semua kisah tentang Al-Faqih Al-Muqaddam adalah kitab Al-Burqatul Musyikoh. Dalam kitab itu disebut bahwa para ulama-ulama di masa Faqih Muqaddam sepakat bahwa ia pantas menjadi imam besar bagi seluruh umat Islam, karena ia telah memiliki sifat para Khulafaur Rasyidin dalam kurung, lihat H97. Sayangnya, Ali Al-Sakran tidak memuat satu referensi pun akan riwayat kisah itu. Ia tidak menyebut siapa yang meriwayatkan kepadanya tentang kisah itu, atau dari kitab apa ia mendapatkannya. Padahal, tidak mungkin ia menyaksikan kesepakatan ulama itu secara langsung karena jarak masa hidup antara dirinya dan Faqih Muqaddam adalah 242 tahun. Jika dalam ilmu hadits riwayat semacam itu adalah termasuk kategori hadits maudhu, hadits palsu, atau disebut juga hadits makdzub, hadits tapi bohong. Seperti itulah sosok Faqih Muqaddam yang ditulis keluarga Ba'alwi. Belum lagi tentang keramat-keramatnya yang di luar Nurul. Ali As-Sakran meriwayatkan kakeknya Abdurrahman berkata, kami tidak akan melebihkan pangkat wali manapun mengalahkan Faqih Muqaddam kecuali ia para sahabat dan orang yang ada nas-sori tentang keutamaannya seperti Uwais Al-Qarni, lihat halaman 102. Dari ibarat ini, para Ba'alwi menyatakan bahwa pangkat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan yang lainnya kalah dengan Faqih Muqaddam. Ia juga meriwayatkan bahwa majelis Faqih Muqaddam dihadiri oleh para malaikat, para nabi dan rijalul gaib, wali-wali yang tidak nampak, Nabi Khidir, para wali, para orang solih, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, lihat Al-Burqah halaman 105. Ali Al-Sakran juga meriwayatkan bahwa para syekh yang ahli makrifat mengatakan, kami tidak mensolati janajah kecuali Faqih Muqaddam datang setelah kematiannya ikut mensolati janajah itu, lihat halaman 204. Lalu dari mana kisah itu ia dapatkan? Tidak ada referensi sama sekali. Paling Gus Rumail akan berkata, ada referensinya, yaitu kitab Al-Jauhar Al-Syafaf, jikapun Al-Jauhar itu kitab yang benar ditulis sesuai angka tahun yang tertulis yaitu 855 Hijriah, itu adalah waktu yang satu masa dengan Al-Burqah. Apalagi kitab itu penulis anggap kitab yang tidak pantas menjadi hujah sama sekali, selain dari isinya yang hanya memuat cerita-cerita dusta, juga penulisnya tidak dikenal oleh para ahli ilmu. Kalau ia dikatakan kitab eksternal oleh Gus Rumail, karena ditulis oleh Al-Khatib yang bukan dari keluarga Ba'alawi, itu kasusnya sama dengan kitab Al-Raud Al-Jali, di mana seorang dari non-Ba'alwi menjadi murid dari seorang Ba'alwi, lalu ia disuruh menulis oleh gurunya itu. Jadi tidak bisa disebut eksternal karena sangat kering objektivitasnya. Lalu, jika Faqih Muqaddam ini wafat di tahun 563 Hijriah, apakah ulama-ulama pada zamannya mereportase sosoknya sebagai sosok kesejarahan sebagaimana hari ini kita kenal? Sayang, sosok Faqih Muqaddam ini sama sekali tidak tereportase oleh ulama-ulama sezaman sebagaimana fenomena kesejarahannya hari ini yang kita kenal yang penuh dengan keluarbiasaan baik dalam ilmu fikih maupun keramatnya. Sosoknya sunyi di tengah masifnya kitab-kitab ulama yang ditulis di masa itu. Jangankan di dunia Islam secara luas, di sekitar Yaman saja, namanya di masa itu tidak terkonfirmasi. Namanya muncul, berbarengan dengan kemunculan nasab Ba'alwi dalam kitab Al-Burqah Al-Musyikoh. Tidak ada lagi selain itu. Lalu apakah ia fiktif? Penulis ragu mengatakan sosok Faqih Muqaddam ini fiktif. Tetapi untuk mengatakan bahwa sosok kesejarahannya tidak sesuai dengan yang dikenal hari ini, penulis sangat yakin. Mengapa penulis tidak yakin ia fiktif? Padahal namanya tidak tereportase ulama di masanya. Jawabannya, karena jarak generasi antara Abdurrahman Al-Sakof dalam kurung W. 819H dan Faqih Muqaddam hanya 5 generasi. Abdurrahman Al-Sakof ini adalah kakek dari Ali Al-Sakran dan perawi bagi Al-Khatib pengarang kitab Al-Jauhar Al-Syafaf. Jadi, dengan asumsi Al-Khatib ini sosok historis, dan benar ia menulis kitab Al-Jauhar Al-Syafaf, maka patut diduga kuat sosok Abdurrahman inilah yang meriwayatkan kepada Al-Khatib tentang nasabnya sampai Faqih Muqaddam. Jarak 5 generasi itu toleratif bagi sebuah pengakuan nasab, karena hari ini pun banyak orang yang masih bisa menghafal nasabnya ke atas sampai 4 generasi. Sebaliknya, jika Al-Khatib ini sama sekali tidak ada orangnya, sampai sekarang tidak ditemukan kitab sejarah menyebut tentang sosoknya dengan tahun wafat 855 Hijriah, maka, toleransi nasab Ba'alwi itu turun kepada Ali Al-Sakran sampai 4 generasi ke atasnya, yaitu Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Sohibudar W. 709H. Kelima nama ini pun, tidak disebutkan di dalam kitab-kitab nasab keturunan Nabi Muhammad SAW yang semasa dengan mereka,
seperti kitab Al-Ashili 709H, Al-Sabat Al-Musyan 787H, Umdatut Tholib 828H, dan An-Nafa Al-Anbariyah 880H. Semua kitab itu, walau sebagiannya ditulis oleh orang Yaman, tetapi sama sekali tidak mencatat Al-Sakran dan seterusnya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Terakhir, penulis ingin menyampaikan lagi temuan penulis tentang modus Ba'alawi dalam upaya mempertahankan nasab, yaitu dengan menambahi jumlah karya ulama di masa lalu, kemudian disebutkan karya itu hilang, mafqud. Misal, dalam literasi Ba'alawi disebutkan bahwa Ibnu Inabah W. 828H menulis kitab tentang nasab Ba'alawi, tetapi kemudian disebut kitab itu hilang. Ada juga yang menyebut kitab itu masih berupa manuskrip yang ada di Tarim. Ibnu Inabah adalah seorang ahli nasab abad ke-9 yang terkenal. Ia mempunyai kitab Umdatut Tholib. Dalam kitab itu ia menyebut nama Ahmad bin Isa dan anaknya, tetapi ia tidak menyebut Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Sungguh sangat mengherankan jika disebut, ia tidak menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa dalam kitab Umdatut Tholib, karena akan menyebutkan secara luas di kitab lainnya. Ini kurang masuk akal bagi kebiasaan seorang penulis. Jikapun akan menulis Ubaidillah dan keturunannya secara luas, seyogyanya Ibnu Inabah menyebut terlebih dahulu nama Ubaidillah ini sebagai anak Ahmad bin Isa, lalu kemudian dalam kitab khususnya itu akan disebutkan seluruh keturunannya. Nyatanya dalam kitabnya yang mutabar, nama Ubaidillah tidak disebut sebagai anak Ahmad bin Isa, sementara Ahmad bin Isanya disebut dan anak lainnya juga disebut. Pertanyaannya, apakah benar Ibnu Inabah mempunyai kitab yang khusus menerangkan nasab Ba'alwi? Jawabannya, penulis tidak yakin dengan ketidakyakinan yang besar. Juga Ibnu Hisan W. 818H ia mempunyai kitab sejarah yang dikenal Kitab Tarikh Ibnu Hisan. Lalu kitab ini ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Dalam mukadimahnya, Abdullah Muhammad Al-Habsyi menyebut bahwa Ibnu Hisan mempunyai kitab lain tentang sejarah Faqih Muqaddam, tetapi kitab itu hilang. Pertanyaan yang sama, apakah benar Ibnu Hisan mempunyai kitab yang khusus menerangkan Faqih Muqaddam? Jawabannya, penulis bukan saja tidak yakin, tetapi untuk kasus ini tidak percaya. Mengapa tidak percaya? Karena yang menjadi rujukan Abdullah Al-Habsyi adalah kitab Tarikh Syanbal. Ada apa dengan Tarikh Syanbal? Tarikh Syanbal adalah kitab sejarah Hadramaut yang ditemukan oleh Abdullah Al-Habsyi sendiri, katanya karya Syekh Syanbal Ba'alwi, tetapi setelah diteliti isinya sama dengan kitab Tarikh Ibnu Hisan dengan tambahan di sana-sini. Penulis, Imaduddin Utsman Al-Bantani.